100% tanpa campuran air dan glukosa. 1 sendok sari kurma sama dengan 7 butir rendaman kurma. Ibu, ibaratnya kita di dunia ini kan yang mau kita harapkan apa lagi coba? Kalau bisa kita tadi kan saya ini hamba, saya ini makhluk yang hidupnya itu setelah Nabi Muhammad, ya kan? Berarti kita merasa kita adalah pengikut Nabi Muhammad. Maka bagaimana Rasulullah dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali kita paksa Bismillah sendiri yang makan. Supaya apa? Supaya sehat. Ini anak apa ini? Anak Rija ini kan asli nutrisi HMI. Asli. Kami di rumah juga bocil-bocilnya Masya Allah Ibu. Jadi kalau misalnya anak DBD Ibu jangan buru-buru bawa ke rumah sakit, infus segala macam, jangan buru-buru. Minumkan cor sari kurma 1 hari 1 botol, bukan 1 gelas, 1 hari 1 botol. Untuk apa? Untuk kondisi DBD, demam berdarah. Untuk kondisi tipes 1 botol juga. Untuk kondisi HB rendah 1 botol juga. Untuk masalah apa lagi? Lambung mak, lambung itu jadi kalau kita iya biar keluar dulu suara agak-agak. Gimana Bu? Tadi kalau misalnya untuk membersihkan darah, kenapa darah harus dibersihkan? Bagaimana cara melihat ciri-ciri darah kotor? Ciri-ciri darah kotor itu udah mulai keluar jerawat, gampang berjerawat, gampang gatel-gatel, gampang bisolan, itu darah kotor. Cara membersihkannya tadi gimana? Susu kambing 1 saset dicampur dengan sari kurma. Terus kalau ada masalah lambung, masalah jantung, apa yang diminum Bu? Sari kurma. Kalau anak demam, sari kurma. Kalau DBD, demam berdarah, sari kurma dengan dosis 1 hari 1 botol. Tipes, 1 hari 1 botol. Jadi Bunda kalau anak demam, tipes, DBD itu apa yang perlu? Minum herba yang tinggi beta karotinnya. Biasa kan gitu ada di obat-obatan kimia yang dikasih dokter. Tapi kalau dari HMI yang alami itu ada spirulina dan spirulina dengan sari kurma. Itu yang meningkatkan trombosit darah cepat. Jadi kalau orang HB-nya rendah, ibu nggak usah transfusi dulu. Kalau belum mengkhawatirkan ya. Kalau saya dulu kan 4 kali sesar. Jadi setiap sesar harus transfusi darah. Karena kalau udah menjelang lahiran itu pasti HB-nya 4, 5 rendah, sangat jauh dari kebutuhan kan. Makanya sampai ini tetap 1 botol sehari, tapi dicor herbal itu dicor sama tambah darah 3-4 kantong. Memang bawaan badannya dari dulu. Jadi sampai sekarang yang nggak pernah saya tinggalkan itu memang ini wajib pagi malam. Pagi malam, kalau ini kan susu kambing yang putih ya. Kalau karena badan saya itu udah agak-agak membesar, jadi saya minum susu kambing. Kalau itu minum susu kambing yang skim. Skim itu yang rendah lemak, low fat. 1 susu kambing campur dari rumah, pagi dan malam. Enggak. Iya. Awak kan Siti ini Bu, Siti udah 4 kali sesar, otomatis tulang belakang bermasalah. Jadi nggak ada obat kimia yang mau minum. Dari mulai lepas sesar nggak minum obat kimia. Begitu lahiran, yang digas itu gamat nih gamatnya. Gamat 10 pagi, 10 siang, 10 malam. Batu sauda 5 pagi, 5 siang, 5 malam. Harumi 3 pagi, 3 siang, 3 malam. Andrograpis ini sebagai antibiotik. Kan kita kalau dikasih siap sesar itu, siap operasi, pasti yang antibiotiknya gede-gede obatnya. Siti minum ini 5 3 jam 5. Apalagi harumi udah, sari kurma ini wajib sebotol sehari. Makanya begitu sesar nggak pakai obat kimia lagi. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini ya kalau nyetir masih sanggup, duduk lama juga masih sanggup, bersimpul begini juga masih sanggup. Ya semua itu memang dicor sama ini Bu. Kadang-kadang kita akan ingat sehat itu saat sakit Bu. Ya Allah kenapa nggak dari kemarin ya? Ya Allah kenapa nggak dari kemarin gitu ya Kak ya? Tapi saat sehat kita nggak ingat sakit.
Saat sakit baru kita kebayang sehat. Terbantu. Ibu punya masalah kolesterol, darah tinggi, hipertensi, sudah mulai kebas, kesemutan, duduk tidak sanggup berlipat. Kalau berlipat pas diluruskan kotak-kotak. Karena awak di usia 29 tahun itu kolesterolnya 380. Badan itu kurusnya itu 60 kilo. Tinggi 160, timbangan 60. Jadi kalau nengok badan tuh nggak gemuk lah gitu kan 60 kilo. Tapi alhamdulillah kolesterolnya sampai 390, sampai goyang nggak bisa ini. Itu masih anak dua. Kalau itu masya Allah, belum tahu HSI. Jadi cari pohon sirsa, rendam, masak 7 lembar. Cari, kita kan tensinya rendah. Kalau minum herbal-herbal seperti begitu, dia nggak netral, bisa ngedrop tensinya. Akhirnya alhamdulillah semenjak 6 tahun yang lalu ketemu zaitun ini 1 hari sebotol, 3 bulan pertama. Itu alhamdulillah kalau dalam kondisi yang seperti Siti. Tapi kalau ibu mau biar nggak kebas, biar coba gini bu tangannya, sakit nggak? Nah gini kan. Nah itu ya nggak sama gini ya, rendah gini kan. Sakit nggak? Sakit. Tarik sampai di sini terasa tegang. Coba 1, tarik 2, 3. Ayo Kak Ica. Sakit nggak? 5, 6. Nah ini kalau udah mulai sakit, kalau tadi sakit itu kan rata semua ya, nggak ada yang timpang ya. Tapi kalau masih kayak gini, nggak sanggup agak lebar, ini kan lebar dia, dilebarkan. Ini bu, kebas kesemutan itu karena apa? Karena tingginya kolesterol di dalam darah. Jadi kolesterol itu apa? Kolesterol itu lemak di dalam darah. Sama nggak kolesterol di dalam asam urat? Sama. Bedanya kalau udah kategori asam urat, apalagi udah sampai berkapur-kapur, itu berarti kolesterolnya banyak numpuk di area ginjal. Makanya katanya asam urat, padahal sumbernya sama, semua itu adalah kolesterol. Kenapa sampai katarak? Karena kolesterol terlalu tinggi, peredaran darah ke mata itu tidak lancar. Kenapa sakit jantung? Karena kolesterol terlalu tinggi, peredaran darah ke jantung itu tersumbat. Jadi sebenarnya bunda, kalau yang dicontohkan Nabi itu kan makan zaitun. Tidak sanggup kita makan zaitun. Makanya ini logonya jamu ya bu. Kalau ada yang nanya sama nggak zaitun kita dengan zaitun luar beda?